Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita lanjutkan materi fisika teknik, di mana sebelumnya kita bicara kinematika partikel. Hari ini kita bicara dinamika partikel. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar kinematika, sekarang kita belajar dinamika. Oke, sekarang ke pengertian dulu. Apa itu dinamika? Dinamika adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari gerakan benda-benda dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi dinamika itu cabang ilmu mekanika yang mempelajari gerakan benda-benda yang dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena benda-benda ini diperlakukan sebagai partikel, maka kita sebut dia adalah dinamika partikel. Karena bendanya kita perlakukan sebagai partikel. Nah, pertama kita bicara berat. Berat suatu benda adalah gaya yang bekerja pada benda yang disebabkan oleh tarikan bumi. Di mana gaya tarik bumi kita sebut gaya gravitasi, dan kalian sudah tahu itu. Nah, jadi ada massa, ada berat. Kalau ditanya, berapa berat Anda sekian kilo? Itu sebenarnya kurang pas. Jadi, sekian kilogram itu adalah massa. Kalau berat itu satuannya Newton. Nah, jadi, kilogram kali gravitasi, kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah salah satu dari banyak salah kaprah di masyarakat kita. Jadi, sekali lagi, berat suatu benda adalah gaya yang bekerja pada benda yang disebabkan oleh tarikan bumi. Gaya tarik bumi ini disebut gaya gravitasi. Secara matematis dapat kita tuliskan W sama dengan M kali G atau M sama dengan W per G, di mana W itu adalah gaya berat dalam satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, dengan G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat 9,81 atau kalau ada yang membuatkan juga 10, dan M adalah massa benda dalam kilogram. Jadi kalau bilang berat saya 55 kilogram itu kurang tepat. Jadi massa saya 55 kilogram. Berat saya berapa? Nah, kalau kali 10 artinya berat saya adalah 550 Newton. Kan seperti itu. Jadi W sama dengan M kali G atau M sama dengan W per G. W sama dengan gaya berat dengan satuan Newton sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda dalam kilogram. Oke, sekarang kita bicara hukum Newton. Kalau kita bicara dinamika, maka kita bicara hukum Newton. Pertama, hukum 1 Newton atau hukum kesetimbangan. Jadi hukum 1 Newton adalah setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali bila benda tersebut dipaksa untuk mengubah keadaannya oleh gaya-gaya yang dikerjakan padanya. Jadi hukum 1 Newton atau hukum kesetimbangan, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali bila benda tersebut dipaksa untuk mengubah keadaannya oleh gaya-gaya yang dikerjakan padanya. Nah, itu hukum 1 Newton. Atau dengan kalimat lain, bila resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka percepatannya 0, maka benda tersebut diam atau bergerak lurus beraturan dan terjadi kesetimbangan. Nah, inilah yang kalian pelajari di statika saat kalian menghitung reaksi perletakan, di mana di perletakan harus terjadi kesetimbangan. Sehingga kalau kita bicara statika kan kita bicara 3 sigma. Sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Itu adalah hukum kesetimbangan yang berasal dari hukum 1 Newton ini. Yaitu bila resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka percepatannya adalah 0 dan benda itu diam atau bergerak lurus beraturan dan terjadi kesetimbangan. Kalau kesetimbangan ini ya artinya semua berjalan sesuai dengan tempatnya masing-masing, tidak ada ketimpangan. Secara matematis dapat kita tuliskan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Sehingga di sini hukum 1 Newton bisa juga kita sebut sebagai hukum kelembaban atau inersia. Karena pada dasarnya setiap benda itu bersifat lembam atau ingin mempertahankan keadaannya. Ini sudah hukum alam. Jadi hukum alam itu pada dasarnya setiap benda itu bersifat lembam, ingin mempertahankan keadaannya. Oke, itu hukum 1. Sekarang hukum 2 Newton. Kalau hukum 1 adalah benda itu diam, percepatannya 0. Sekarang kalau hukum 2. Hukum 2 Newton yaitu
percepatan yang timbul pada suatu benda karena pengaruh suatu gaya tertentu, besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu sendiri dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi, percepatan yang timbul pada suatu benda karena pengaruh suatu gaya tertentu, besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu sendiri dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, secara matematis, hukum 2 Newton itu dapat dituliskan, percepatan sama dengan sigma gaya dibagi massa atau resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. F sama dengan M kali A di situ. Di mana epsilon F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton, kilogram meter per second kuadrat, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan pada benda meter per second kuadrat. Nah, hal khusus, kalau A-nya sama dengan 0, maka hukum 2 Newton akan kembali ke hukum 1. Jika A sama dengan 0, maka benda memiliki kecepatan tetap atau diam, maka keadaan ini melukiskan hukum 1 Newton, di mana hukum 1 sigma F sama dengan 0 di situ. Oke. Jadi, hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0, hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A, dan hukum 3 Newton sekarang aksi reaksi. Terhadap setiap aksi, senantiasa ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arahnya, atau interaksi timbal balik antara dua benda senantiasa sama dan arahnya berlawanan. Jadi aksi reaksi itu sudah hukum alam. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu, akan ada reaksi balasan dari apa yang kalian kerjakan itu. Nah, itu sudah hukum alam di situ. Jadi sekali lagi, hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi berbunyi, terhadap setiap aksi, senantiasa ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arahnya, atau interaksi timbal balik antara dua benda senantiasa sama dan arahnya berlawanan. Nah, lebih jauh, hukum 3 Newton menjelaskan bahwa gaya bekerja pada suatu benda berasal dari benda lain yang merupakan lingkungannya, di mana dengan kata lain merupakan hasil interaksi antara dua benda. Jika salah satu adalah gaya aksi, maka gaya lainnya adalah gaya reaksi. Kedua gaya aksi dan reaksi ini bukanlah timbul sebagai sebab akibat, tetapi dua gaya yang selalu timbul bersama-sama, sehingga yang satu bukanlah merupakan sebab atau akibat dari yang lain. Jadi karena dia berlawanan arah, maka kita gambarkan F aksi sama dengan min F reaksi. Karena dia seperti ini, aksi reaksi, dia pasti berlawanan arah seperti itu. Dan ini timbulnya bersama-sama, sehingga di sini F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, ini contohnya. Kalau seperti ini bukan aksi reaksi. Kalau mobil sama ini ada mobil menarik sebuah balok, sebuah kubus. Mobil sama kubus itu bukan aksi reaksi. Yang aksi reaksi apa? Yang aksi reaksi adalah ini, tegangan antara kubus dan tegangan tali yang menarik itu aksi reaksi. Antara gaya di kubus dan gaya di mobil bukan aksi reaksi karena dia tidak terhubung. Tapi di sini antara tali dan mobil juga aksi reaksi karena tali ini yang menghubungkan balok dan mobil di situ. Nah, kalau lihat di sini, maka di sini akan muncul gaya gesek atau gesekan. Di mana gaya gesek adalah suatu gaya dalam arah horizontal yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Contohnya ini. Ini kan kalau mobilnya jalan ke kanan saya, maka baloknya juga akan jalan ke kanan. Tapi balok ini kalau permukaannya nggak licin, ini akan ada gesekan di sini. Gesekan itu arahnya ke kiri yang berlawanan. Nah, sini. Sehingga di sini gaya gesek adalah suatu gaya dalam arah horizontal yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi kalau bendanya ke situ, geseknya ke sini. Yaitu kita sebut gaya gesekan atau FG. Gaya gesekan antara dua permukaan benda yang dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lain disebut gaya gesek statik. Kalau bendanya diam, kita sebut gaya gesek statik, dia belum gerak masih. Gaya gesek statik maksimum sama dengan gaya terkecil yang diperlukan untuk benda mulai bergerak. Jadi dia perlu tenaga berapa minimal supaya dia mulai gerak, itu gaya gesek statik maksimum. Sedangkan kalau sudah bergerak, maka gaya gesek antara dua permukaan benda yang bergerak relatif satu terhadap yang lain disebut gaya gesek kinetik. Jadi ada Fs, ada Fk. Fs adalah gaya gesek statik dan Fk adalah gaya gesek kinetik. Bedanya dengan gaya, ini kalau gaya gesek ini F-nya kecil, ya. Maka F kecil itu gaya gesek. Tapi kalau F-nya besar, itu force gaya yang F sama dengan M kali A itu. Gaya gesek statik maksimum dan gaya gesek kinetik antara dua permukaan kering tanpa pelumas mengikuti hukum empiris, yaitu
Yang pertama, gaya gesek tersebut tidak tergantung pada luas permukaan benda yang saling bergesekan dan besarnya sebanding dengan gaya normal. Nah, ini untuk permukaan kering tanpa pelumas, maka hukumnya adalah gaya gesek tersebut tidak tergantung pada luas permukaan yang saling bergesekan dan besarnya sebanding dengan gaya normal atau M. Nah, jadi kalau kalian belajar di statika kan ada bilang MDN kan. Nah, gaya normal sendiri apa? Gaya normal adalah gaya yang dilakukan benda terhadap benda lain dalam arah tegak lurus bidang antar permukaan benda. Nah, secara matematis kita tulis Fs gaya gesek statik kurang dari sama dengan mu s kali n dan Fk gaya gesek kinetik sama dengan mu k kali n. Kalau gaya gesek statik maksimum maka Fs sama dengan mu s kali n, di mana Fs tadi gaya gesek statik, Fk gaya gesek kinetik, mu s itu koefisien gesek statik, mu k itu koefisien gaya kinetik, dan n adalah gaya normal. Nah, n itu apa? N itu gaya yang dilakukan benda terhadap benda lain dalam arah tegak lurus bidang antar permukaan benda. Jadi kalau bidang antar permukaan benda seperti ini, maka n-nya ke atas, w-nya sini. Jadi n sama dengan w di sini. Nah, f yang besar ke sini, kanan, F yang kecil ke kiri, jadi berlawanan semua. Sehingga dalam hal ini, jika F besar lebih kecil dari Fg, force gaya lebih besar dari gaya gesek, maka benda bergerak. Kalau gaya sama dengan gaya gesek, benda tetap akan bergerak. Tapi kalau gaya lebih kecil dari gaya gesek, maka benda akan diam. Jadi syaratnya, supaya benda mulai bergerak, minimal gaya yang terjadi, M kali A-nya harus sama dengan Fg-nya, gaya geseknya. Nah, contoh, ada tegangan di sini, ada suatu balok yang tergantung tali. Maka di sini kalau kita lihat ada aksi reaksi yang pertama di sini antara W dan sigma 1 sini, satu. Ini satu sistem keseimbangan. Kemudian ini ada dua sistem keseimbangan, ini ada tiga sistem keseimbangan di sini. Jadi akibat W ke bawah akan muncul tegangan tarik ke atas di tali ini, yang di sini akan saling berkesetimbangan. Selama ini nggak putus ya, ini setimbang. Jadi di sini ada T1 aksen setimbang, ada T2 aksen setimbang, ada T3 aksen juga setimbang di situ. Nah, sehingga kalau W di sini sama dengan 100 Newton, kalau berat baloknya adalah 100 Newton, dengan alpanya adalah 45, alpanya 45 dan betanya 60, maka misal T1, T2 dan T3 adalah gaya-gaya yang dikerjakan oleh ketiga tali pada simpul dan T1 aksen, T2 aksen, dan T3 aksen merupakan reaksi terhadap gaya tersebut, hitung T1, T2, T3, T1 aksen, T2 aksen, dan T3 aksen. Nah, pertama kita lihat hukum 1 Newton, karena dia diam. Dia kan diam, jadi hukum 1 Newton, aksi reaksi terjadi. Hukum kesetimbangan terjadi. Kalau kita lihat balok ini, maka di sini ada W, ada T1. Hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Maka, W T1 aksen sama dengan W, sama dengan 100 Newton. Nah, kita ketahui, kemudian ada hukum, kemudian kalau aksi reaksi adalah hukum 3 Newton di sini. Nah, arah tali tadi, T1, T2, T3 tadi kita pecah, ingat kalian belajar vektor, kalian pecah ke sumbu X dan ke sumbu Y untuk memperoleh persamaan ini. Maka setelah dipecah, sigma FY sama dengan 0, diperoleh persamaan dari sigma FY sama dengan 0, maka persamaannya adalah 0,866 T3 tambah 0,707 T2 sama dengan 100, di mana 100 ini adalah dari T1 di sini, sama dengan 100. Kemudian sigma Fx sama dengan 0, maka T3 sama dengan 1,414 T2. Jadi kita punya dua persamaan. Persamaan pertama adalah 0,866 T3 tambah 0,70 T2 sama dengan 100, persamaan kedua adalah T3 sama dengan 1,414 T2. Kemudian kita substitusikan T3 tadi, dari 0,866 T3 tambah 0,707 T2 sama dengan 100, dengan T3 1,414 T2, maka persamaannya menjadi 0,866 kali 1,414 T2 tambah 0,707 T2 sama dengan 100. Sehingga di sini diperoleh nilai T2 sama dengan 51,76 Newton dan T3 sama dengan 73,189 Newton. Kemudian kembali ke hukum 3 Newton aksi reaksi, T3 aksen sama dengan T3, jadi T3 aksen adalah 73,189 dan T2 adalah 51,76. Nah, ini contoh 1. Kemudian contoh 2,
ada sebuah bandul yang tergantung di dinding, di mana adalah penopangnya. Di sini ada engsel di ujung C, ada engsel, dan sudutnya adalah alfa dan beta di sini. T2 adalah gaya yang dilakukan tali miring, dan T1 adalah gaya yang dilakukan tali vertikal. Maka, dengan C adalah gaya engsel, diketahui massa bolanya 5 kg. Ini 5 kg massa bolanya. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Alfanya 60 derajat, ini alfanya 60 derajat, dan beta 30. Hitung gaya tali T1 dan T2 serta C. Oke. Pertama kita hitung W di sini. Karena kesetimbangan di sini, kesetimbangan di bandul ini W sama dengan T1 aksen. W adalah M kali G sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50. T1 aksen adalah sama dengan W sama dengan T1 sama dengan 50 Newton. Kemudian dari penjumlahan vektor, sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0 diperoleh sigma Fy sama dengan 0, maka 0,866 C tambah 0,5 T2 sama dengan 50 dan sigma Fx sama dengan 0 diperoleh C sama dengan 1,732 T2. Kita substitusikan nilai C ke T2, maka diperoleh T2 sama dengan 25 Newton dan C adalah 43,3 Newton. Sehingga diketahui T1 sama dengan 50 Newton, T2 sama dengan 25 Newton, dan C3 sama dengan 43,3 Newton. Nah, ada lagi contoh seperti ini. Ada dua benda dihubungkan ke katrol. Jika massa tali diabaikan dan gaya gesek antar tali dengan katrol diabaikan, maka ditanya berapa nilai T. Dalam hal ini berlaku hukum 2 Newton, jadi sigma F sama dengan M kali A. Ada dua gaya di sini, ada dua sistem, kita lihat. Untuk M1, kalau dia bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan di sini. Kalau M1 lebih kecil dari M2, maka sistem akan bergerak ke M2. Ini M2. Kalau M1 lebih kecil M2, dia ke sini. Jelaskan? Maka kalau dalam hal itu, kalau kita anggap ke atas positif dan ke bawah negatif, maka T1 sama dengan M1 kali G tambah M1 kali A, dengan T2 adalah M2 kali G min M2 kali A. Karena gaya tegangan tali di mana-mana sama, maka dari persamaan substitusi kita peroleh nilai A sama dengan M2 min M1 per M1 tambah M2G, sehingga diperoleh A sama dengan sekian. Karena ini nggak ada angka, jadi kita cuma main persamaan. Ada lagi contoh 4, diketahui benda M1 yang balok di atas ada 10 kg dan M2 15 kg yang silinder ini dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Kalau gaya yang menahan balok adalah sebesar 200 Newton dengan sudut alfa 30 derajat dan koefisien gerak kinetik antara bidang M2 dan bidang yuka dan bidang meja adalah 0,5 dengan G 10 meter per sekon, maka hitung A dan T. Nah, ini sistem yang terjadi. Jadi di sini kita uraikan gaya F menjadi Fx dan Fy, di mana Fy sama dengan gaya normal sama dengan W1, dengan di sini ada Fk di sini. Maka diperoleh A sama dengan F min mu K kali N min mu KB kali NB per MA plus NB. Itu di situ. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sudah bicara gaya gesek, sudah bicara gaya normal, sekarang kita bicara gaya sentripetal. Kalau suatu benda bergerak melingkar beraturan dengan besar kecepatan yang tetap, benda tersebut akan mengalami percepatan sentripetal sebesar V kuadrat per R dan arahnya menuju pusat lingkaran sebagai akibat dari perubahan arah kecepatan. Di gampangnya, kalau kalian naik sepeda motor di bundaran, secara otomatis atau tidak sadar naluriah badan kita akan agak sedikit miring ke bundaran, kan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk gaya sentripetal. Jadi kan kita nikungnya kan kayak gini. Nah, jadi kalau kita nikung pun kan otomatis badan kita akan agak miring ke arah tikungan itu, nggak sebaliknya. Itu adalah gaya sentripetal. Dengan besarnya V kuadrat per R dan arahnya menuju pusat lingkaran. Benda yang mengalami percepatan tidak berada pada kondisi setimbang, maka itu tentunya ada gaya yang bekerja padanya. Nah, menurut hukum 3 Newton, hukum Newton 2, dengan F sama dengan M kali A dan A adalah V kuadrat per R untuk gaya sentripetal, maka F sama dengan M kali V kuadrat per R. Dan arah gaya ini selalu sama dengan arah percepatan sentripetalnya dan disebut gaya sentripetal. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harus ada suatu gaya yang menarik ke arah pusat lingkaran supaya suatu benda yang melakukan gaya lingkar selalu tepat dalam lintasannya. Termasuk bumi. Bumi ini kan ditahan oleh gravitasinya matahari. Kalau enggak, kita akan kelempar itu. Makanya di situ.
Kemudian resultan gaya sejajar. Nah, ini ada F1, ada F2. Resultan dari F1 dan F2 adalah F, di mana F1 adalah berjarak X1 dan F2 adalah berjarak X2. Maka untuk menghitung besarnya F dan jaraknya, maka resultan sama dengan sigma Fy sama dengan F1 tambah F2 sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2. Nah, nih. Kemudian, kalau kita tukar ruas, dengan resultan X sama dengan F1 tambah F2X karena arahnya sama, maka X bar sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 per F1 tambah F2. Ini adalah jarak resultan terhadap sumbu X-nya. Nah, untuk titik berat juga seperti itu. Kalau ada banyak benda yang tidak bisa kita ketahui, bisa kita ukur, maka kita pecah-pecah. Dimana kalau titik berat itu W adalah W1 tambah, kalau berat itu titik beratnya adalah W1 tambah W2 tambah W3 sama dengan sigma W, maka jarak titik beratnya X aksen, X bar sama dengan W1, X1 tambah W2, X2 tambah W3, X3 sampai sekian, sampai selesai, dibagi W1 tambah W2 tambah W3 tambah ke N. Dengan Y bar juga seperti itu, di mana Y bar sama dengan sigma W kali Y per W, sigma W di situ. Ini untuk menentukan posisi titik beratnya. Yang dari contoh 6, tentukan sebuah senter, tentukan titik beratnya. Maka ini kita bagi dua. Senter ini kita bagi menjadi dua buah silinder. Kalau langsung satu kan susah kita ngitungnya. Jadi ada silinder L1 dan ada silinder L2 dengan jarak X1 dan X2 titik beratnya. Sehingga di sini diperoleh jarak titik beratnya untuk sumbu X-nya berarti senter tadi adalah 6,5 cm. Nah, ini tugasnya. Silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.